Legenda Pendekar Abadi 161. Menunggu kekacauan. Sama-sama kakek, balas Lei Tian dengan penuh hormat. Tidak hanya mendapatkan posisi patriark, kini ia juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan. Benar-benar keberuntungan yang sungguh luar biasa, kiranya hal itulah yang kini dirasakan oleh Zhu Sanfeng yang tengah berbahagia tersebut. Lei Tian cukup senang dengan keberhasilannya dalam membuat ramuan, hingga sebelum berangkat ke ibu kota ia baru bisa melihat efek langsung dari ramuan buatannya tersebut. "Tuanmu, ini bagianmu," ujar Lei Tian dengan santai. "Terima kasih Tuan Muda," balas Mu Xianji dengan wajah yang kegirangan. Meski ia juga belum pernah mencoba hal seperti ini, namunlah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Lei Tian. Apalagi lah sangat paham dengan bahan-bahan herbal yang merupakan koleksi terbaik Paviliun Ungu, bahan-bahan tersebut rencananya akan ia lelang. Namun karena permintaan Lei Tian makalah tentu saja lebih mengutamakan kemauan tuan mudanya tersebut, apalagi kini ramuan itu juga dapatlah rasakan secara langsung. Dalam sudut pandang Lei Tian, sebagai pengikutnya maka Mu Xianji juga harus menjadi kuat. Salah satu tujuan Mu Xianji dipanggil ke tempat ini adalah untuk memberikan tetua Mu Xianji ramuan peningkat tenaga dalam. Secara khusus, Lei Tian telah membuat 2 botol ramuan khusus untuk peningkatan kekuatan pendekar dewa. Ramuan tersebut tentu tidak lain adalah untuk Zhu Sanfeng dan juga Mu Xianji. Setelah selesai mengurusi mereka semua serta memastikan mereka sudah berkultivasi, maka Lei Tian segera menuju kediaman Qin Qian. Di dalam sakunya masih ada 1 botol ramuan yang secara khusus akan ia berikan kepada Li Yifei. Meskipun ia baru mengenal wanita tersebut, tetapi Lei Tian bisa merasakan ketulusan wanita tersebut dalam bersahabat. Setibanya di kediaman kekasihnya, Lei Tian segera mencari Yifei. Namun kondisi ini membuat Qin Qian sedikit cemburu dengan niat baik Lei Tian. "Gege, apakah kau sudah mulai tertarik dengan wanita lain?" ucap Qin Qian yang berterus terang. "Apa?" tanya Lei Tian dengan ekspresi kebingungan. "Bukannya mencariku, tapi kau malah mencari Nona Li Yifei setelah hampir seharian meninggalkanku," ucap Qin Qian dengan sedikit manja. "Hahaha. Kamu terlihat semakin cantik saat sedang marah," goda Lei Tian. "Ah gege," ujar Qin Qian sambil menghentakkan kakinya. Sikap manjanya yang terkadang muncul ini membuat Lei Tian tersenyum. Sebagai wanita yang memiliki latar belakang putri kaisar tentu Qin Qian sudah terbiasa hidup dengan dimanja dan dengan segudang fasilitas. "Jika kamu tidak keberatan, tolong berikan ramuan ini kepada Nona Li Yifei. Semoga ramuan ini akan berguna untuk menyembuhkan luka dalamnya," ucap Lei Tian sambil mengeluarkan botol yang berisi ramuan yang dimaksud. "Oh, ini tentang obat untuk Nona Li. Baiklah, tidak masalah jika seperti itu," ucap Qin Qian sambil tersenyum cerah. "Ngomong-ngomong, bagaimana tentang rencana Gege ke depannya?" tanya Qin Qian. "Sebelum ke ibu kota sepertinya aku harus ke Sekte Teratai Ungu. Memusnahkan mereka adalah hal yang tidak kalah pentingnya. Meskipun akan memancing kemunculan pendekar keabadian, sepertinya hal itu tidak bisa dihindarkan," jawab Lei Tian. Ia tidak menutupi tentang rencananya yang akan menghabisi Sekte Teratai Ungu. "Jika seperti itu, sebaiknya kau ajak saja Nona Li Yifei. Walau bagaimanapun ia berasal dari sana dan keberadaannya tentu sangat berguna bagi Gege. Apakah kau tidak akan cemburu?" tanya Lei Tian. Sebelumnya ia sudah merasakan kecemburuan dari kekasihnya tersebut.
Untuk mengekang pendekar luar biasa seperti GG tentu akan sulit, hanya saja aku minta jangan dekati murid dari Xiao Mei, ucap Qin Qian memberikan persyaratan, sambil mengatakan hal itu tubuhnya sudah bergerak memasuki ruangan di mana Li Yifei berada. Lei Tian tidak terlalu menyikapi ucapan serius Qin Qian barusan, ia juga memang ingin memiliki beberapa keturunan untuk meneruskan klan Lei yang merupakan warisan leluhurnya. Lei Tian lalu menarik napas pelan, dengan perlahan tubuhnya tampak memudar meninggalkan bayangan dan angin tak kasat mata. Sementara itu, di ibu kota kekaisaran kabar pernikahan Zhao Yuxi dengan Jenderal Yang Seng mulai berhembus. Kedekatan keduanya membuat hubungan mereka akan berlanjut ke pernikahan dalam waktu 3 hari. Setelah menjebak putrinya sendiri ke dalam pelukan Jenderal Yang Seng, kini kesempatan Xiaomel untuk mendesak pernikahan mereka berdua. Dengan dirinya yang sudah pernah sebadan dengan Yang Seng, maka Zhao Yuxi mau tidak mau memantapkan dirinya untuk hidup bersama pria yang menjadi pilihan ibunya tersebut. Bahkan rencana pernikahan yang mendadak ini membuat dirinya tidak berkutik, dalam 3 hari ia akan menjadi istri seorang jenderal besar kekaisaran Yang. Walaupun kedekatan antara Zhao Yuxi dan juga Jenderal Yang Seng sudah lama terdengar, namun dengan rencana perhelatan yang mendadak tersebut membuat seluruh pihak istana berbenah. Kabar bahagia ini tentunya menjadi harapan keluarga besar Sekte Teratai Ungu. Mereka akan sama seperti Sekte Pedang Emas yang sebelumnya mendukung Kekaisaran Qin. Zhao Yuxi sedang termenung, ia juga tidak bisa memundurkan waktu. Mengingat kebodohannya tadi malam telah membuat perubahan besar dalam hidupnya. Ayah, maafkan aku, gumam Zhao Yuxi yang seketika teringat Zhao Feng, ayahnya. Selama mengikuti ibunya ia sudah harus melupakan sejarah masa lalunya dengan ayahnya yang sudah membesarkan dirinya. Identitas luar biasa ibunya juga sudah membuat ayahnya terlibat kesepakatan yang tidak bisa ia pahami. Apalagi kabar terakhir yang ia tahu jika ayahnya sudah menikah lagi dan memulai kehidupan baru tidak lama ketika mereka berpisah. Xiao Mei tentu saja merasakan kebahagiaan, seluruh rencananya sudah berjalan lancar. Hanya sajalah tidak mengetahui jika si Ziyu yang sudah ia kirim untuk membunuh Li Yifei telah gagal menjalankan tugasnya, sama seperti putri Qin Qian yang diprediksi meninggal karena jarum perak beracun tetapi masih segar bugar hidup bersama Lei Tian. Sementara itu di tempat tertutup di dalam Akademi Kekaisaran, tampak 2 orang lelaki sepuh yang sedang berbincang, mereka adalah Su Kai dan juga Qin Zhang. Sepertinya akan terjadi kekacauan lagi, bahkan kali ini akan lebih besar, ucap Su Kai, ia membayangkan kedatangan Lei Tian yang sudah berjanji kepada dirinya. Apa yang kau ketahui? Tanya Qin Zhang penasaran. Wajahnya terlihat semakin tua akibat kekaisaran Qin yang sudah digulingkan beberapa waktu lalu. Sebagai sesepuh ia sudah tidak lagi berhak ikut campur secara langsung, beda halnya dengan Yang Mi. Ia memiliki ambisi dan menemukan bakat yang ia kembangkan, yakni Xiao Mei yang ternyata memiliki persinggungan garis keturunan dengan dirinya. Sesuai perjanjian antara dirinya dengan Yang Mi, perselisihan di antara mereka hanya bisa diakhiri oleh generasi berikutnya yang sudah mereka tentukan. Namun sial bagi Qin Zhang, ia tidak menemukan bakat penentang langit di Sekte Pedang Emas. Xiaomel yang semula berasal dari sekte tersebut justru beralih kepada Yang Mi dan menjadi bagian dari Sekte Teratai Ungu. Si tua Akong ternyata sudah memiliki pewaris, bahkan kekacauan hujan badai beberapa hari yang lalu disebabkan oleh bocah itu, Su Kai berkata dengan tenang, sambil mengingat perjumpaannya dengan Lei Tian beberapa hari yang lalu. Apa kamu bilang?
Berarti yang mengacau di tempatmu juga orang itu? Tanya Qin Zhang penasaran. Ya, bocah itu sangat menakutkan. Dalam usianya yang terbilang masih sangat muda ia sudah berada di tingkat yang sama denganku. Parahnya lagi, aku merasa tidak akan menang melawannya jika terjadi pertukaran pukulan, ucap Zhu Kai dengan serius. Apa kau bilang? Mana mungkin ada pemuda yang bisa menembus ranah keabadian, ucap Qin Zhang dengan ekspresi serius. Seharusnya kau bersyukur, bocah itu sepertinya memiliki hubungan dengan keturunanmu, ucap Zhu Kai dengan enteng. Hah? Lagi-lagi Qin Zhang tercengang, jika ini benar maka dominasinya dalam merencanakan daerah kekuasaan seperti di masa lalu akan kembali datang. Tunggulah, tidak lama lagi kita akan disuguhkan oleh pemandangan luar biasa. Jika Hui Tian dan juga Yang Mi bisa berpikir bijak maka jumlah kita tidak akan berkurang, ucap Zhu Kai dengan serius. Mendengar perkataan rekannya, perasaan Qin Zhang menjadi campur aduk. Mulanya Qin Zhang berpikir jika sebelumnya Akonglah yang sudah menembus puncak keabadian, namun ternyata muncul bakat muda yang mewarisi kemampuan Akong. Jika itu benar maka akan sangat luar biasa, apalagi dengan kemampuan Akong dalam meramu obat. Awalnya dengan didirikannya Akademi Kekaisaran maka akan tercipta pendekar keabadian yang lainnya. Dengan kemampuan Akong dalam membuat ramuan khusus maka menciptakan pendekar keabadian tidaklah sulit. Namun sayangnya Akong lebih memilih mengasingkan diri, tidak tertarik dengan urusan kekuasaan. Pada saat ini, matahari bergerak dengan malas menyapa senja. Sementara bayangan sinarnya membentuk sesosok bayangan seperti hantu yang bergerak sangat cepat. Di atas udara kota Jiansu tubuh seorang pemuda tampak melayang, auranya penuh dengan intimidasi dan niat membunuh yang pekat. Dengan sekali pandang ia dapat merasakan sebuah titik lokasi yang kini sedang targetkan, itu adalah Sekte Teratai Ungu. Lei Tian sudah beberapa kali mendengar kejahatan dari sekte yang sebelumnya ia kira termasuk sekte beraliran putih. Namun dengan kejadian beruntun yang dihadapi oleh orang-orang terdekatnya, memupuskan nama sekte tersebut dari jajaran sekte yang seharusnya Lei Tian hormati. Dengan bobot ringan seperti kapas, tubuh muda Lei Tian mendarat tepat di atas permukaan alun-alun yang menjadi tempat berlatih Sekte Teratai Ungu. Setelah menyelesaikan urusannya dalam membuat ramuan obat-obatan untuk orang-orang terdekatnya kini ia sudah bergerak tanpa sepengetahuan Qin Qian yang tengah menemani Li Yifei. Dengan pedang spiritual di tangannya, wajah bengis Lei Tian terlihat seperti dewa kematian yang baru saja dibangkitkan dari neraka. Dengan aura penuh kebencian Lei Tian berkata, "Aku Lei Tian memberikan waktu hanya dalam 3 tarikan napas, bagi kalian yang masih ingin hidup segeralah keluar dan mulailah dengan kehidupan baru yang lebih baik. Jika kalian masih bertahan di sini, maka tidak akan ada yang menghalangi kalian untuk pergi ke neraka." Lei Tian berkata dengan tegas, setiap kata yang keluar dari dalam mulutnya seperti doa-doa pengantar kematian. Aura pendekar keabadian mengandung kekuatan yang besar, dari gelombang suaranya saja kekuatan tak kasat mata mampu membuat getaran di seluruh Sekte Teratai Ungu. Matriark dan tetua sekte yang berada di sekitar Lei Tian terpaku merasakan gelombang energi yang baru saja diucapkan oleh seseorang yang mengaku sebagai Lei Tian. Nama yang tidak asing, tiba-tiba muncul kembali seperti hantu di tengah ketenangan sekte. Namun bagi para murid yang tidak asing dengan nama Lei Tian perlahan mundur teratur. Meski tidak banyak, namun murid-murid yang kebanyakan adalah wanita tersebut langsung mundur dan membuat barisan terpisah untuk bersiap pergi,
walau bagaimanapun menurut pengetahuan mereka jika nama Lei Tian tidak akan sanggup diatasi oleh Sekte Teratai Ungu. 162. Kehancuran Sekte Teratai Ungu. Kau bisa merasakannya. Terdengar suara berat Sukai, energi pendekar keabadian yang baru saja dilepaskan oleh Lei Tian cukup terasa hingga ke Akademi Kekaisaran. Sepertinya lah sedang berkunjung ke Sekte Teratai Ungu, jawab Qin Zhang sambil menganggukkan kepalanya. Entah Yang Mi atau Hui Tian yang akan menghadapi bocah gila itu, ujar Sukai dengan ekspresi rumit. Sukai tentu paham dengan pemuda yang baru saja dikembangkan oleh Akong, meskipun baru sekali berjumpa namun ia dapat merasakan jika pemuda itu memiliki rahasia lain yang tidak bisa lah ketahui dengan sederhana. Di Sekte Teratai Ungu, kini kehadiran Lei Tian sudah dikelilingi oleh para tetua dan juga patriark sekte, bahkan seribuan murid juga tampak berbaris rapi mengelilingi tempat di mana Lei Tian berada. Cari mati, ucap Lei Tian sambil menyunggingkan sebuah senyuman, wajahnya terlihat datar. Kurang ajar, berani sekali kau berbuat onar di tempat kami, bedebah, beraninya kamu mengacau. Dasar orang gila. Satu persatu tetua sekte menghardik Lei Tian, meskipun mereka merasakan kekuatan pemuda tersebut sangat kuat, namun menyinggung Sekte Teratai Ungu bukanlah hal yang bisa dimaafkan begitu saja. Lei Tian tidak menanggapi ucapan orang-orang yang ditujukan kepada dirinya, seperti sedang menunggu sesuatu. Ia masih terlihat dengan tenang. Dalam jangkauan pendengarannya, Lei Tian masih mendengarkan sindiran-sindiran serta sumpah serapah yang ditujukan kepadanya. Di sisi lain ia juga dapat merasakan aura lemah dari para murid yang mulai keluar dari sekte dengan tergesa-gesa. Waktunya sudah habis, Lei Tian berkata dengan tegas, lah tidak menduga jika orang-orang Sekte Teratai Ungu begitu bodoh. Lei Tian segera menyarungkan pedangnya kembali, mulanya ia berencana ingin membantai mereka dengan pedang spiritualnya. Namun pada saat ini ia merasakan jika ada pergerakan pendekar keabadian yang sedang mengarah kepadanya. Di atas garis senja tubuh Lei Tian melayang, sinar matahari yang sudah mulai meredup membuat tubuh Lei Tian bergerak tanpa bayangan. Dia sudah berada di tingkatan para sesepuh, seru matriark Sekte Teratai Ungu dengan panik. Mulanya ia berpikir dengan bertarung akan menunda waktu dan bisa menarik kedatangan dua orang leluhur Sekte Teratai Ungu. Sebagai seorang matriark, lah dibekali dengan giok khusus yang biasa digunakan dalam kondisi darurat. Namun melihat keadaan seperti ini, segala harapannya langsung sirna. Di atas udara sebuah energi yang sangat besar terlihat dengan jelas. Energi yang keluar dari tangan Lei Tian muncul dengan sinar kemilau berwarna ungu. Bola energi yang semakin lama semakin besar, terlihat sangat mengerikan saat lapisan petir yang terus berderak. Seperti pengganti matahari yang sudah mulai tenggelam dengan sempurna, kini bola energi Lei Tian tampil begitu dominan di atas langit Sekte Teratai Ungu. Kepanikan yang tidak terkira terjadi di seluruh sekte, bagai anak ayam yang kehilangan induknya mereka berlari tidak karuan. Namun tekanan dari bola energi tersebut telah memperlambat gerakan mereka semua, bahkan matriark dan para tetua tidak bisa berkutik di bawah aura pendekar keabadian. Mengerikan, ucap salah seorang murid yang memilih keluar untuk menyelamatkan diri. Ia dan puluhan murid lainnya menatap ke arah langit, di mana sebuah bola energi raksasa tengah melayang di atas seorang pemuda. Energi yang sangat dahsyat tersebut itu semakin membesar dan siap melenyapkan sekte yang selama ini menjadi tempat naungan mereka. Lari, cepat menghindar, ucap salah seorang murid lainnya. Mereka yang berada di luar sekte segera menjauh.
Lei Tian yang masih memfokuskan energinya kini memandang ke arah bawah dengan penuh kebencian. Setelah mengukur radius yang akan ia hancurkan, maka bola energi tersebut segera melesat ke arah permukaan sekte teratai ungu dengan dorongan yang sangat kuat. Wajah-wajah penuh sesal dan jerit ketakutan segera menggema di seluruh sekte teratai ungu, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain merasakan keputusasaan yang tidak berujung. Boom! Bola energi yang dilesatkan oleh Lei Tian segera menghantam lapangan bela diri sekte. Ledakannya memancarkan gelombang-gelombang guntur yang berkelebat menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Ledakan bola energi tersebut menimbulkan guncangan yang sangat dahsyat. Bahkan seluruh kota Jiangsu ikut merasakan getaran seperti gempa bumi tersebut. Sebagai pusat ledakan, kini sekte teratai ungu hancur luluh lantah tak berbentuk. Hanya dalam sekejap, sekte yang berada di sebuah bukit yang indah berubah menjadi dataran yang tampak membentuk ngarai yang sangat menyeramkan. Tempat yang menjadi kuburan massal orang-orang yang memilih setia kepada sekte tersebut, sementara yang memilih pergi kini hanya mengusap dada melihat kerusakan yang di luar pemahaman mereka semua. Hahaha. Sepertinya Akong benar-benar membesarkan monster, tawa Zukai menghiasi wajah tuanya. Energi dahsyat yang baru saja dirasakannya dapat membuktikan jika sebuah sekte sudah lenyap di telan bumi. Qin Zhang hanya terdiam, lah juga sepemahaman dengan apa yang baru saja diucapkan oleh rekannya tersebut. Di sisi lain, seorang sesepuh yang sedang bergerak ke arah sekte teratai ungu hanya bisa mendengus kesal. Bladap, siapa orang yang sudah berani menghancurkan sekte teratai ungu, ucap Hui Tian. Ia tidak menduga jika ada orang yang begitu berani bertindak sejauh itu. Dengan dua pendekar tingkat keabadian yang melindungi sekte teratai ungu, seharusnya sekte tersebut tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun paradigma itu runtuh pada hari ini, hal tersebut membuat Hui Tian sangat marah. Sebagai adik angkat Yang Mi, ia adalah pendekar berpedang yang sangat kuat di masanya. Bahkan jika bukan karena adanya Hui Tian maka sudah dipastikan Qin Zhang akan berhadapan dengan Yang Mi. Pada saat ini Lei Tian hanya tersenyum dingin, dengan kekuatannya saat ini sangat mudah untuk menghancurkan sebuah sekte. Namun posisinya masih belum bergerak, ia masih tidak bergerak menunggu seseorang yang seharusnya datang sebentar lagi. Benar saja, tidak lama waktu berselang seorang pendekar keabadian sudah muncul di hadapan Lei Tian. Dengan tatapan penuh kebencian ke arah Lei Tian, sesepuh tersebut segera mencabut pedangnya yang selama ini tersimpan rapi. Seharusnya kau adalah sesepuh Hui Tian, ucap Lei Tian tanpa basa-basi. Menurut cerita Akong, hanya dua orang yang berhubungan dengan sekte teratai ungu yaitu Yang Mi dan juga Hui Tian. Yang Mi adalah wanita, jadi jelas orang yang berdiri di hadapannya sudah pasti adik angkat dari wanita penuh ambisi tersebut. 163. Satu orang pendekar keabadian tewas. Kurang ajar, sebentar lagi kau akan mati, raung Hui Tian. Melihat sekte teratai ungu menjadi luluh lantah jelas membuatnya sangat marah. Hahaha. Siapa yang tahu mana yang akan hidup dan mana yang akan mati? Lei Tian berkata sambil tertawa, baginya ucapan Hui Tian adalah bualan belaka. Berbeda dengan sesepuh Zukai, sikap Lei Tian kepada Hui Tian tidak bisa ditolerir. Sebagai sekutu sesepuh Yang Mi, ia adalah bagian dari target yang harus dibasmi. Dengan kemampuan ilmu pengobatannya, Lei Tian yakin akan mampu menciptakan pendekar keabadian lainnya yang lebih memiliki budi pekerti. Dasar bocah, kau belum tahu luasnya dunia,
Hu Yitian mulai terprovokasi, emosinya ikut meronta. Benarkah? Ucap Lei Tian dengan nada meremehkan. Hu Yitian mengeluarkan pedangnya, mirip dengan pedang milik Lei Tian. Senjatanya pun termasuk ke dalam jenis pusaka spiritual. Tanpa sungkanlah segera mengayunkan pedangnya ke arah Lei Tian dengan energi yang cukup besar. Menyikapi serangan dari Hu Yitian, wajah Lei Tian terlihat sangat dingin. Sambil melepaskan geraman pelan, dia mengangkat pedangnya ke udara dan menebas dengan bentuk setengah lingkaran. Terang! Terang! Kedua senjata tingkat atas itu berbenturan. Akibatnya tercipta pusat benturan yang menimbulkan rangkaian gelombang energi yang mengerikan dan menyebar hingga beberapa kilometer. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa cepat dan kuat keduanya bertukar serangan. Tubuh Hu Yitian tampak berayun di udara sebelum akhirnya tersungkur ke tanah. Bekas jatuh tubuhnya menimbulkan retakan spasial yang tak terhitung seperti cangkang telur yang retak. Hu Yitian berusaha bangkit sambil mendongakkan kepalanya ke atas. Ia menatap Lei Tian dengan penuh kewaspadaan. Bocah, tak heran kau berani menyinggungku. Ternyata kekuatanmu sudah di tingkat seperti ini. Hu Yitian menatap Lei Tian dengan ngeri. Berdasarkan penilaiannya maka seharusnya lah sudah berada pada ranah yang sejajar dengan Yang Mi. Energi pedangnya barusan lebih unggul dari senjata yang lah miliki. Aku sudah tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat, tapi kau sebagai sesepuh terlalu membanggakan dirimu. Lei Tian berkata tanpa emosi. Seluruh tubuh Lei Tian perlahan berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur dengan kecepatan tinggi menuju Hu Yitian yang berjarak ratusan meter jauhnya di atas permukaan tanah. Sebuah tendangan keras ia lesatkan ke arah tubuh salah satu pendiri sekte teratai ungu tersebut. Boom! Ekspresi Hu Yitian sangat panik menghadapi situasi semacam ini. Sedikit sajalah terlambat menghindar maka tidak bisa dibayangkan efek serangan barusan. Kamu ingin membunuhku? Tidak akan semudah itu. Hu Yitian mencibir, meski begitulah merasakan detak jantungnya berdetak lebih kencang. Sring! Sring! Dua senjata spiritual kembali beradu, berbenturan memecah kesunyian bekas reruntuhan sekte teratai ungu. Berulang kali tubuh Hu Yitian terhempas dan tersungkur, kekuatan antara dia dengan Lei Tian berbeda. Meskipun berulang kali ia terjatuh, namun dirinya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Beginikah pertarungan dengan pendekar tingkat keabadian? Gumam Lei Tian, rasa penasaran kini mulai menghinggapi dirinya. Biasanya pada setiap pertarungan ia tidak membutuhkan waktu yang lama, apalagi lah merasa jika kekuatan Hu Yitian berada di bawahnya. Pertarungan antara pendekar keabadian tidak bisa diikuti oleh pendekar tingkat dewa sekalipun, namun begitu menarik perhatian dari pendekar keabadian lainnya. Di Akademi Kekaisaran, 3 dari sesepuh pelindung lainnya merasakan aura pertempuran. Akong pun demikian dapat merasakan aura Lei Tian yang sudah tidak asing baginya. Apa yang kau bilang sebelumnya ternyata memang terbukti, energi yang begitu murni dan kuat tengah menekan Hu Yitian. Sepertinya kita akan kehilangan, pemuda yang kau maksud sebelumnya memang menakutkan, ucap Qin Zhang kepada Zhu Kai, keduanya tengah bersama merasakan pertarungan yang tabu. Sudah saatnya, gumam Lei Tian pada dirinya sendiri. Sejak awal pertempuran sampai sekarang, Lei Tian hanya mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatan yang lah miliki. Dirinya sengaja menyisakan energi agar bisa mengantisipasi kedatangan musuh yang paling kuat, yakni Yang Mi. Namun hingga saat ini ia tidak merasakan kekuatan lainnya. Oleh karena itu sudah waktunya bagi Lei Tian untuk menghabisi Hu Yitian tanpa rasa khawatir.
Jika kali inilah tidak berhasil menghabisi seorang musuh, maka sama saja akan membuatnya kesulitan di masa depan. Bagaimanapun kombinasi pendekar keabadian bukanlah hal yang bisa diuji coba begitu saja. Kini keduanya saling berhadapan di atas permukaan tanah sekte Teratai Ungu yang sudah berantakan. Sebuah belati melesat terbang dari kehampaan menyerang ke arah Hui Tian dengan tiba-tiba. Terang! Dengan sigap Hui Tian masih bisa menghindari serangan cepat dan tersembunyi dari Lei Tian. Dampak serangan belati merah memiliki efek kelengahan di sisi Hui Tian. Kecepatan serangan barusan menutupi pergerakan Lei Tian berikutnya. Mati! Lei Tian menggeram rendah. Setelah beberapa saling bertukar serangan, pedang spiritual milik Lei Tian sekali lagi menghujam ke arah Hui Tian dengan lebih ganas. Energi pedang spiritual memancarkan cahaya biru seolah ingin menunjukkan bilah pedang yang lebih tajam. Energi pedang spiritual yang tampak bersinar biru terang tiba-tiba berkelebat menjadi ratusan cahaya yang sangat menyilaukan. Sementara untuk Hui Tian, hanya bisa memblokir serangan pedang Lei Tian dengan sedikit lebih lemah dari sebelumnya, kehilangan fokus akibat serangan belati merah yang datang dengan kekuatan tidak sederhana. Namun di luar perkiraan Hui Tian, ratusan sinar cahaya pedang kini membentuk satu kesatuan cahaya tebal dengan aura kematian yang begitu tajam. Detik berikutnya serangan Lei Tian yang paling dahsyat meledak di tengah keterkejutan Hui Tian. Boom! Energi pedang spiritual berkelebat bebas di udara, menekan kuat pedang yang berada di tangan Hui Tian. Wajah Hui Tian langsung memucat. Ia bisa merasakan jika kekuatan Lei Tian yang tak tertahankan kini menghantam pedang kebanggaannya, menekan balik hingga ke tubuhnya. Sebuah cahaya kebiruan bercampur keemasan tiba-tiba memancar menyilaukan. Lokasi di mana Hui Tian berada menjadi musnah tak berbekas. Tubuh Hui Tian sendiri tampak lenyap bersama dengan berpendarnya cahaya pedang Lei Tian. Lei Tian menarik napas dalam-dalam, pertarungannya barusan cukup menguras energinya. Meski hanya 30%, namun itu juga tetap merupakan suatu kerugian bagi dirinya. Keterampilan teknik berpedang sesepuh Hui Tian cukup tangguh. Dia benar-benar bisa menghadapi serangan pedang spiritual dariku hingga sejauh ini. Lei Tian tidak bisa tidak menahan napas dengan takjub, di dalam hatinya sebenarnya ia menyayangkan kematian seorang ahli pedang. 164. Tubuh khusus Li Yifei. Mati. Akhirnya berakhir, satu orang dari kita sudah mati. Untungnya saat itu aku tidak memprovokasi bocah itu, ucap Zukai sambil menggelengkan kepala. Ternyata apa yang ada di pikirannya benar. Qin Zhang tersenyum canggung, perubahan kekaisaran Qin yang diusungnya kini tengah memasuki masa yang kurang kondusif. Namun walau bagaimanapun ia masih berharap jika pemuda yang tiba-tiba muncul ini adalah bagian dari pendukungnya, meskipun ia ragu karena pengaruh Akong akan begitu kuat terhadap pemuda yang berada di bawah asuhannya. Sementara Yang Mi masih berada dalam pelatihan tertutupnya, ia juga bisa merasakan kepergian Hui Tian untuk selama-lamanya. Dengan penuh kekesalan La terus menahan amarah di dalam dirinya, mengendalikan energi internalnya yang sedikit mulai kacau akibat perasaannya yang tidak menentu. Dengan seulas senyum dingin, Lei Tian meninggalkan lokasi di mana Sekte Teratai Ungu pernah berjaya. Rencananya untuk menghancurkan sekte tersebut sudah ia lakukan, sisanya adalah menunggu waktu untuk berkunjung ke ibu kota Kekalsaran yang sudahlah rencanakan dari beberapa hari yang lalu. Saat malam hari telah tiba, Lei Tian pun sudah berada kembali di Sekte Perisai Api. Ia sudah tidak sabar ingin melihat hasil dari ramuan buatannya.
Jika berhasil maka kedepannya ia akan mengembangkan sektenya untuk menjadi lebih baik di masa depan. Keberadaan pendekar dewa akan ia tingkatkan guna mempertahankan kehidupan yang lebih baik, menciptakan kultivator yang berbudi pekerti mulia dalam menjaga wilayah kekaisaran. GG, dari mana saja? Aku mencarimu. Qin Qian berkata dengan panik, seolah takut kehilangan pria yang sangat dicintainya. Maaf, aku baru saja keluar karena ada urusan, jawab Lei Tian mencari alasan. Tapi kenapa tidak bilang sebelumnya? Keluh Qin Qian. Kupikir kamu akan lama bersama dengan Nona Li Yifei, jadi daripada aku merasa bosan sebaiknya aku pergi sebentar, jawab Lei Tian dengan sedikit rasa bersalah. Aku juga mencarimu berkaitan dengan kondisi Nona Li Yifei, ujar Qin Qian menjelaskan. Ada nada kekhawatiran yang keluar dari mulutnya. Ada apa? Seharusnya tak baik-baik saja kan? Tanya Lei Tian sambil mengerutkan dahinya. Mulanya memang seperti itu, namun setelah meminum ramuan dari GG ia mengalami kondisi yang aneh. Suhu badannya menjadi dingin dan bahkan makin lama semakin dingin, ucap Qin Qian kembali menjelaskan. Apakah ini berhubungan dengan kondisi tubuh khususnya? Gumam Lei Tian mencoba memprediksi, jika hal ini berkaitan dengan hal tersebut maka akan sedikit berbeda penanganannya. Baiklah, aku akan memeriksanya sebentar. Lei Tian juga mengkhawatirkan kondisi Li Yifei. Ia juga khawatir keliru terkait ramuan yang baru saja lah buat untuk pertama kalinya. Kemudian Qin Qian membawa Lei Tian menuju kamar tempat di mana Li Yifei sedang beristirahat. Suhu dingin menyeruak saat pintu kamarnya dibuka dan suhu ruang yang berubah dengan ekstrim tersebut mengagetkan Qin Qian. Ini. Batin Lei Tian merasakan kekuatan karakteristik es yang keluar dari tubuh Li Yifei. Di atas ranjang tampak tubuh seorang wanita yang sedang duduk sila, rambutnya yang terlihat memutih dengan wajah pucat terlihat lirih sambil mengeluarkan suara rintihan menahan sakit. Sejak kapan kondisi seperti ini terjadi? Tanya Lei Tian dengan serius. Tidak lama setelah ia meminum ramuan yang kuberikan, jawab Qin Qian merasa bersalah. Lei Tian kemudian berjalan menghampiri Li Yifei. Tanpa sungkan ia segera memberikan pertolongan dengan mengalirkan tenaga dalamnya kepada wanita tersebut. Hingga beberapa saat, tubuh pucat Li Yifei mulai terlihat membaik seperti sedia kala namun kondisinya terlihat sangat lemah. Berkat bantuan tenaga dalam yang disalurkan oleh Lei Tian, suhu tubuh Li Yifei juga perlahan menjadi normal namun terlihat Lei Tian dengan ekspresi rumit, rambutnya yang masih memutih membuat penampilannya berbeda dari yang sebelumnya. Ada apa GG? Tanya Qin Qian penasaran. Ia melihat kondisi Li Yifei yang masih lemah ada rasa kasihan yang terbersit. Keinginan untuk sembuh dari cedera dentian yang sudah ia alami begitu membuatnya sangat tertekan, tetapi melihat akhir dari upaya wanita tersebut mau tidak mau membuat Qin Qian menggelengkan kepalanya. Menurutnya jalan seorang kultivator begitu keras, tidak menghiraukan kondisi tubuhnya asal ia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Nona Li Yifei memiliki kondisi khusus sama sepertimu. Aku tidak bisa mengalirkan tenaga dalam secara terus-menerus karena saat ini ia tidak memiliki basis kultivasi. Jika hal itu tetap kulakukan maka dantiannya justru akan hancur dan ia juga akan kehilangan nyawanya. Lei Tian menjelaskan keadaan yang sesungguhnya, melihat kondisi Li Yifei yang seperti itu tidak mungkin juga lah tutupi di depan kekasihnya. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Qin Qian dengan perasaan khawatir. Bersamaan dengan itu terdengar suara Li Yifei yang sudah mulai kembali kesadarannya.
Kondisi khusus bagaimana? Tanya Li Yifei yang sempat mendengar percakapan antara Lei Tian dengan Putri Qin Qian. Mendengar perkataan dari Li Yifei, membuat Qin Qian gugup. Jelaslah mengetahui kondisi demikian, karena hal itu pula lah ia bisa bersama dengan Lei Tian hingga hari ini. Itu kondisi tubuhmu yang luar biasa, jawab Qin Qian dengan hati-hati. Beberapa hal liar pun mulai terbersit di dalam pikirannya. Lei Tian hanya terdiam, ia tidak terlalu mendengarkan percakapan di antara dua wanita yang berada di dekatnya. Saat ini ia sedang berfokus pada salah botol ramuan yang ada di atas meja, kemudian ia mengangkat botol tersebut dan memeriksanya. Apakah kau menghabiskan ramuan ini sekaligus? Tanya Lei Tian kepada Li Yifei. Menurutnya Li Yifei telah melakukan kesalahan. Iya benar, sebelumnya aku merasakan efeknya sudah mulai bekerja meski lambat. Namun aku berpikiran jika komposisinya kurang, sehingga aku melanjutkannya dengan meminum sisanya, jawab Li Yifei dengan jujur. Lei Tian hanya menggelengkan kepala. Ramuan yang semestinya dihabiskan untuk beberapa kali minum, namun Li Yifei menghabiskannya hanya dalam sekali kesempatan. Memikirkan hal itu, Lei Tian juga merasa bersalah karena ia secara spesifik tidak memberitahukan kepada Qin Qian sebelumnya. Pada waktu sore tadi ia tidak memberitahukan dosis yang seharusnya diminum. Memikirkan masalah sekte teratai ungu telah membuatnya lalai dalam urusan hal lain. 165. Kekuatan karakteristik S. GG sekarang bagaimana? Tanya Qin Qian dengan cemas, melihat kondisi Li Yifei membuatnya tidak berdaya. Sepertinya aku harus mengalirkan kembali tenaga dalam. Hanya saja dengan kondisinya yang masih sangat lemah aku khawatir akan membahayakan jaringan meridiannya yang belum pulih benar. Setidaknya tunggu 2 atau 3 hari lagi untuk pulih, jawab Lei Tian. Sepertinya aku tidak akan sanggup untuk menunggu selama itu, ucap Li Yifei yang masih merasakan hawa dingin di dalam tubuhnya. Jika itu di masa lalu maka ia bisa dengan mudah mengatasi gejala seperti ini. Namun dengan basis kultivasinya yang sudah merosot jauh lah benar-benar pesimis meski untuk melewati malam ini. Sudahlah, walau bagaimanapun aku cukup puas dengan sudah bertemu kalian di akhir hidupku. Setidaknya rasa bersalahku terhadap saudara Lei Tian juga sudah terlepas. Aku bisa melewatinya dengan tenang, Li Yifei berkata dengan pasrah. Memang benar apa yang dikatakannya tidaklah keliru. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, semuanya masih belum terlambat, biarlah aku mengalah untukmu karena aku juga tidak mau kehilangan teman seperti dirimu begitu saja, ucap Qin Qian mencoba menenangkan Li Yifei. Melihat kondisi seorang jenius di masa lalu membuatnya merasa iba. Jika dibandingkan dengan Li Yifei, maka Qin Qian adalah kultivator yang beruntung. Hanya dengan mengandalkan tubuh khususnya saja ia sudah melakukan kegemparan di dunia kultivator, bahkan kondisi ini hanya beberapa orang terdekatnya saja yang tahu. Apa maksud Tuan Putri? Tanya Li Yifei dengan heran. Pada saat ini lapisan tenaga dalam yang menahan hawa dingin di dalam tubuhnya mulai menipis. Benar apa yang disampaikan oleh Lei Tian sebelumnya jika pondasi kekuatan tubuhnya masih belum stabil dan jika diberi aliran tenaga dalam yang besar juga akan menghancurkan jaringan meridiannya dan akan membuatnya meregang nyawa. Sebenarnya aku pernah mengalami kondisi sama sepertimu, bahkan aku sudah berada di gerbang kematian. Untung saja waktu itu GG Tian menyelamatkan diriku dari hal menakutkan tersebut, tidak hanya selamat dari kematian tetapi seperti yang kau lihat kekuatanku yang tidak masuk akal pun muncul di diriku, jawab Qin Qian penuh keyakinan.
ia membuka rahasia pribadinya kepada orang lain. Dengan kondisi Li Yifei seperti itu, tentunya Qin Qian juga merasa tidak tega. Apalagi ia tahu jika Li Yifei hanyalah yatim piatu yang dibesarkan oleh Sekte Teratai Ungu, rasa permusuhan yang sama terhadap Xiao Mei juga telah membawa kondisi di mana ia merasa sepenanggungan dengan Li Yifei. Oleh karena itu, Qin Qian merasa tidak keberatan jika harus memberikan kesempatan yang pernah ia miliki kepada wanita yang kini sedang tidak berdaya tersebut. Selain itulah juga ingin menjadi wanita yang bisa menghargai kekuatan Lei Tian yang memang sudah di luar batas nalar tersebut. Memiliki lebih dari satu orang wanita bukankah bentuk kesalahan? Apalagi pada situasi seperti ini yang berhubungan dengan keselamatan seseorang. Menyadari jika ada hal yang ganjil, Lei Tian cepat-cepat berkata, "Qianer, jangan katakan jika kau memintaku untuk melakukan hal yang sama terhadapmu seperti di waktu itu." Menyikapi perkataan dari Lei Tian, Qin Qian tersenyum jahil. Meskipun di hatinya ia juga sedikit tidak rela, namun demi kesembuhan Li Yifei ia harus merelakan kebahagiaannya untuk berbagi, apalagi ia juga sudah merasa nyaman bersahabat dengan Li Yifei. Selain itu, seharusnya dengan kondisi tubuh khusus yang dimiliki oleh Li Yifei juga secara tidak langsung akan membantu perkembangan kultivasi Lei Tian di masa depan seperti yang pernah dikatakan oleh kakek Akong. Sudahlah, seharusnya kau sebagai seorang pria merasa senang dengan memiliki lebih dari satu wanita, apalagi Li Yifei adalah sosok langka dengan tubuh khususnya. Bukankah itu juga akan berpengaruh dengan perkembangan kultivasi GG di masa depan? Qin Qian berkata dengan jujur, meskipun hal itu sangat berat baginya. Untuk hal kekuatan aku sudah tidak mencemaskannya. Dengan kemampuan pemahaman dari kitab pemberian kakek Akong semuanya tidak akan menjadi masalah, berarti sanggah Lei Tian, baginya sudah memiliki Qin Qian saja sudah cukup. Jika hal itu tidak berguna bagimu maka lakukanlah demi menyelamatkan nyawanya, pinta Qin Qian dengan berat hati. Mulanya ia menyangka jika kekasihnya akan mudah tergoda dengan pesona tubuh Li Yifei. Lei Tian kembali berada dalam posisi sulit, sebelumnya lah pernah melakukan kesalahan terhadap Qin Qian. Namun kini ia dihadapkan masalah yang sama kembali, keberadaan tubuh khusus benar-benar membuatnya sakit kepala. Melihat Lei Tian yang sedang berpikir, Qin Qian segera menghampiri Li Yifei dan membisikkan beberapa kalimat yang sangat serius. Mendengar perkataan dari Qin Qian yang sulit diterima oleh akal sehat membuat Li Yifei tersentak kaget, namun ia juga tidak bisa menolak fakta keadaan Qin Qian yang berubah menjadi drastis hanya hitungan hari. "Apakah aku akan menjadi wanitamu juga?" ucap Li Yifei kepada Lei Tian yang masih terdiam. "Entahlah, situasi seperti ini cukup rumit bagiku. Bahkan menghancurkan Sekte Teratai Ungu dan membunuh sesepuh Hui Tian tidak membuatku ragu dalam bertindak," ucap Lei Tian sedikit berkeluh kesah. "Jadi urusan yang GG maksud barusan adalah hal itu?" tanya Qin Qian dengan penuh keterkejutan. "Iya," jawab Lei Tian sambil mengangguk pelan. Qin Qian dan juga Li Yifei saling pandang. Sebelumnya mereka juga sempat membahas masalah ini, bahkan secara khusus Qin Qian sudah meminta Li Yifei untuk menemani Lei Tian. Namun siapa kira ternyata masalah tersebut selesai begitu saja dengan sangat mudah. "GG, kau benar-benar sangat luar biasa," ucap Qin Qian penuh dengan kekaguman. Sementara Li Yifei masih dalam kondisi syok. Sebagai orang yang pernah dibesarkan di sekte tersebut tentulah mengetahui kebesaran sekte yang selama ini sangat ia banggakan. Apalagi jika itu mengenai sesepuh Hui Tian yang merupakan legenda pendekar pedang Kekaisaran Qin,
rasanya sangat tidak mungkin jika dua hal besar tersebut musnah hanya dalam sekejap mata. Memikirkan hal tersebut membuat tubuh Li Yifei tidak stabil. Energi tenaga dalam yang membungkus kekuatan karakteristik es di dalam tubuhnya semakin menipis. Aura dingin mulai ia rasakan kembali dan mulai menjalar dengan cepat ke sekujur tubuhnya. Gejala khusus ini sudah sangat ia pahami betul di sepanjang latihannya. GG, ucap Qin Qian sambil menunjuk ke arah Li Yifei. Sebagai seseorang yang sudah berada di ranah pendekar dewa, tentunya Qin Qian juga bisa merasakan gejolak ketidakstabilan energi di dalam tubuh Li Yifei. Ada perasaan takut kehilangan seorang teman yang saat ini dirasakannya. Rasa ini juga sudah ia rasakan sebelumnya saat tubuh Li Yifei mengalami kontraksi energi. Bersambung 166. Sikap keras kepala.